tentang permasalahan sekolah. Jadi saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching antara ibu dengan coaching yang bersangkutan. Ya, suster, terima kasih suster. Mulai coaching kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching yang dilakukan bersangkutan. Siap suster. Jadi nanti saya akan mengamati ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah ibu sudah menerapkan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Suster, terima kasih. Saya sudah menambahkan juga. Baik itu kemudian ada beberapa pertanyaan juga yang akan saya ajukan kepada ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah ibu berkenan? Ya, saya siap. Kira-kira kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu keadaan penuh, terus pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan dengan aktif. Bagus sekali ibu ya. Nanti saya akan membantu ibu untuk mengamati proses coaching itu. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ibu ingin kembangkan nanti di proses Suster, yang ingin saya kembangkan dalam proses saya ini adalah pertanyaan berbobot dan juga pertanyaan berbobot dengan sasarannya menjadi pendengar yang baik, suster. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada beberapa kompetensi tersebut ya ibu. Ya, suster. Untuk indikator tercapaian tujuan pengembangan yang ibu inginkan seperti apa? Yang saya inginkan itu agar coaching hari ini bisa menemukan solusi atau permasalahan dan juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang ada. Baik ibu, kalau begitu silakan melakukan coaching. Semangat ibu, semoga sukses dengan coachingnya. Terima kasih suster. Pak, Ya, selamat siang Ibu. bagaimana kabar Pak? Ya, kabarnya baik-baik saja. Sebaliknya, bagaimana dengan Ibu? Teman Pak, kabar baik juga Pak. Pak, kemarin benar-benar Pak ingin menceritakan sesuatu atau mencoba sesuatu pada saya. Ya, jadi begini Ibu, saya ini sedikit bingung dengan apa yang saya harus buat terhadap anak saya di kelas 4 ini. Sudah ada di kelas 4 tapi mereka belum bisa membaca dengan baik. Jadi saya ingin bertemu dengan Ibu, siapa tahu Ibu bisa membantu persoalan yang saya hadapi. Iya Pak, jadi sebagai rekan guru dengan senang hati saya akan membantu apa masalahnya sama-sama. Jadi masalah yang kita hadapi pada bahwa anak-anak ini belum tahu membaca begitu dengan saya. Mungkin Bapak bisa ceritakan membantu. Jadi pada masa MPLS ini saya mulai mengidentifikasi kemampuan mereka dalam hal membaca. Jadi saya memberikan sebuah bahan bacaan, kemudian meminta mereka untuk membacakan satu persatu. Dan ternyata hasil identifikasi saya menemukan ada 4 orang siswa di kelas saya dari 35 siswa ini. Ada 4 orang yang belum bisa membaca dengan baik. Jadi Pak sudah menggali kemampuan siswa begitu ya dalam hal membaca. Mungkin kira-kira apa yang mau diharapkan, apa yang diinginkan dari acara pendidikan kali ini? Jadi saya menginginkan bahwa anak-anak saya di kelas itu di akhir tahun pelajaran ini mereka bisa membaca dengan baik. Jadi, naik kelas tetapi mereka mempunyai kompetensi membaca itu betul-betul menurut mereka. Jadi seperti itu.
mereka bisa membaca, berarti mereka bisa menyerap seluruh isi pelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka. Juga kompetensi membaca itu bisa mendukung karir mereka ke depan nanti. Kalau memang kalau belum tahu membaca, berarti anak-anak itu tidak mengerti apa yang diajarkan oleh ibu guru. Harus tahu membaca itu baru mereka bisa memahami. Lalu, apakah Pak sudah mencari tahu level membaca anak-anak tersebut? Jadi saya dari latihan membaca itu, saya juga mengetahui bahwa dari 4 orang itu ada yang sementara berada di level membaca mengeja suku kata, dan juga ada yang berada di level mengeja kata. Masih ada yang mengeja kata, ada yang Di level mengeja kata, dan ada yang di level mengeja suku kata. lalu dengan pemesanan begitu, mungkin yang dipikirkan kira-kira faktor apa yang menyebabkan si guru itu belum tahu membaca dan membaca. Jadi saya juga sudah mencari tahu di guru wali kelas sebelumnya. Jadi memang sudah ada usaha dari wali kelasnya. Jadi mereka biasanya memberikan latihan membaca itu 15 menit setelah pulang sekolah, dan juga pada jam istirahat. Biasanya diberikan latihan membaca untuk 4 siswa ini. Jadi namun usaha itu sampai dengan akhir tahun anak itu juga belum bisa membaca dengan baik. Tetapi dari tahun-tahun sebelumnya itu sudah diupayakan dari guru yang sebelumnya. Namun upaya itu belum juga berhasil. Itu mungkin ada ide lain yang ingin Pak mau coba untuk mengatasi masalah. Jadi saya punya ide, saya punya rencana bahwa saya perlu mengetahui minat mereka dulu. Mungkin ada yang minatnya ini, sehingga dengan cara guru sebelumnya mereka tidak menyukai, sehingga saya mulai menggali minat mereka, dan saya menemukan dari 4 siswa itu ada yang minatnya di menggambar, ada yang minatnya di berupa video-video, lalu ada yang minatnya di menyanyi. Saya mendapatkan data seperti itu. Jadi mungkin dari ide-ide yang Pak pikirkan, ide yang Pak inginkan itu pasti ada daya dukungnya ya Pak. Mungkin ada sumber daya dukung supaya bisa mendukung masalah yang Pak hadapi. Jadi dari ide itu saya berusaha untuk membuat kartu kata, kemudian membuat video-video supaya bisa memberikan pembelajaran menyesuaikan dengan minat mereka. Juga dengan memberikan pembelajaran menyesuaikan minat mereka, mereka merasa menyenangi akan pembelajaran. Luar biasa Pak, ide tadi sangat bagus. Mungkin apa yang ingin Pak lakukan setelah percakapan kita kali ini? Jadi setelah percakapan ini saya akan berusaha mencoba melatih mereka membaca, tetapi menyesuaikan dengan minat mereka dengan memberikan kartu kata atau kartu huruf, lalu di dalamnya dibuat dengan gambar-gambar yang menarik, sehingga ada yang minat di menggambar atau apa, mereka bisa menyenangi itu. Kemudian yang ada yang minatnya di video, saya memberikan animasi-animasi yang tertarik atau menarik juga berkaitan dengan muatan isi video itu bisa berkaitan dengan kemampuan atau keterampilan membaca Arab, lalu juga berupa nyanyian atau lagu-lagu, sehingga saya yakin dengan ide atau apa yang bisa membuat anak-anak saya pasti bisa membaca dan membaca. Oke, bagus, terima kasih. Luar biasa Pak, semoga ide-ide yang
yang Pak rencanakan itu dapat terwujud untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi saat di sekolah. Jadi kurang lebih 15 atau 20 menit ini yang dalam bicara itu ada perasaan-perasaan yang ingin Pak bagi. Ya, jadi perasaan saya sangat berterima kasih karena dari percakapan ini bisa menyelesaikan persoalan yang saya hadapi. Ya. Jadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih Ibu bisa membantu saya. Karena ini persoalan saya di kelas karena siswa saya yang belum bisa membaca itu, saya bisa menemukan solusi atau langkah untuk bisa membuat mereka itu bisa membaca dengan baik. Pak, tetap semangat ya Pak. Ya, semangat. Terus selalu berinovasi untuk memberikan pembelajaran yang terbaik kepada anak-anak di kita. Tetap semangat anak-anak di kita juga tetap semangat. Ya. Terima kasih dan selamat siang. Ya, selamat siang Bu. Suster, selamat siang. Saya sudah mengerti dan mengikuti proses yang tadi. Bagaimana perasaan ibu setelah melakukan proses coaching? Senang, lega juga suster. Karena bisa membantu teman-teman saya itu untuk menyelesaikan masalah dengan menggali potensi-potensi yang ada di dalam masalah yang saya bisa membantu. Terus masih ada lagi? Ya, tadi saya melakukan coaching dengan rekan saya itu dengan menggunakan filter dan saya merasa senang karena saya juga dapat menerapkannya dengan baik. Luar biasa ini ya. Tadi saya sudah melihat dan mengamati selama melakukan coaching dengan rekan sejawat itu sudah melakukan dengan pendekatan cerita. Saya melihat itu sudah bagus dan lengkap mulai dari tujuan, identifikasi, aksi maupun tanggung jawab. Semuanya sudah berjalan dengan bagus. Ya suster, terima kasih atas bantuannya suster, pengamatannya sudah membantu saya untuk lebih baik ke depannya supaya bisa melakukan proses saya dengan teman-teman saya. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching pada hari ini? Suster, yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu kita bisa menggali lebih dalam masalah-masalah yang dihadapi oleh coaching. Oh iya, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik dan bagus sekali. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan lebih bagus lagi dalam melakukan proses coaching. Terima kasih suster atas bantuan. Mungkin ada lagi yang mau bicarakan. Saya suka Pak suster. Kalau tidak ada lagi kita seperti diskusi pada hari ini. Terima kasih dan Terima kita semuanya. kasih. Yang Pak Abel, apa kabar? Ya, selamat siang suster, kabar baik. Sebaliknya bagaimana dengan suster? Puji Tuhan, saya juga baik-baik. Nah, saya dengar bahwa hari ini Pak Abel akan melakukan proses coaching dengan salah satu rekan sejawat Pak Abel. Ya, benar sekali suster. Baiklah Pak Abel, jadi di sini saya akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang Pak Abel akan lakukan. Ya, jangan senang hati karena kegiatan ini bisa membantu kompetensi coaching saya. Jadi sebelum Pak melakukan coaching, jadi di sini kita akan diskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang saya akan gunakan untuk menilai proses coaching Pak Abel tersebut. Ya, ya. Jadi nanti saya akan melakukan penilaian berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Pak Abel sudah menjalankan kegiatan coaching itu sesuai dengan prinsip kita, di mana prinsip kita atau belum, di mana ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi saya sudah pernah melaksanakan coaching dengan menggunakan prinsip kita. Jadi kemudian nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak sebelum melakukan
Abel bersedia? Ya, bersedia. Jadi begini Pak, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Abel kembangkan nanti pada proses coaching? Jadi kompetensi coaching yang akan saya kembangkan nanti itu pada kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Bagus sekali ya Pak Abel. Nanti saya akan bantu Pak Abel untuk menanggapinya ya. Ya, terima kasih. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik Pak Abel ingin kembangkan? Jadi saya ingin kembangkan nanti itu saya mendengarkan secara aktif segala persoalan yang ingin disampaikan oleh rekan kerja saya. Kemudian saya berusaha dari persoalan itu beliau sendiri yang mengambil keputusan sendiri atau mengatasi persoalan yang dihadapi itu sendiri. Jadi kemudian yang berikut dengan penuh perhatian saya mendengarkan apa yang dia sampaikan pada coaching nanti. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus pada kompetensi yang Pak Abel sudah sampaikan tadi ya. Ya. Untuk indikator pencapaian tujuan pengembangan yang Pak Abel inginkan itu seperti apa? Jadi indikatornya tadi saya bisa memfasilitasi coach saya agar dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baiklah Pak Abel, kalau begitu nanti setelah ini Pak Abel silakan melakukan coaching dengan rekan sejawat. Semangat ya Pak. Ya, semangat. Terima kasih suster. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Memang kabar Pak selalunya. Ya, kabar saya juga baik-baik saja. Saya dengar-dengar kemarin ibu mau bertemu dengan saya. Kira-kira apa yang ingin ibu sampaikan? Ini Pak, saya ingin curhat, saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi sekarang saya ini. Pak bisa bantu untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Oh begitu. Dengan senang hati saya akan siap membantu ibu apapun masalah yang ibu hadapi. Terus kira-kira apa yang ibu hadapi saat ini? Ini Pak, saya punya masalah di sekolah ini. Siswa saya ketika zaman pelajaran saya sering bolos karena tidak terkena di sekolah, bahkan tugas rumah yang saya berikan tidak pernah dikerjakan. Oh begitu. Mungkin saat saya berhasil. Oh begitu. Kira-kira apa yang ingin ibu capai dari percakapan kita ini? Yang saya ingin cari, saya ingin saya punya siswa yang semuanya hadir, semuanya hadir dekat, juga dekat dengan bolos. Dan juga apa yang tugas yang saya berikan itu mereka bisa kerjakan, bisa kumpulkan. Begitu. Jadi masalah yang ibu hadapi yaitu anak-anak di kelasnya ibu ketika ibu mengajar saat mata pelajarannya ibu, mereka itu bolos dan tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Bisa ibu menceritakan lebih jauh masalah yang ibu hadapi ini? Anak-anak ini saya juga heran kalau saat saya punya jalan, saya punya mata pelajaran bersama sekolah itu siswanya kadang tidak hadir, ada beberapa yang tidak hadir, terus bahkan sudah hadir tapi bolos. Setelah itu tugas rumah yang saya berikan mereka tidak kerjakan, bahkan tidak terima kumpul. Jadi saya berhasil membuat metode yang menarik bagaimana sehingga nanti saya bisa. Jadi ibu punya perasaan atau bahwa apa yang ibu lakukan selama ini belum berhasil begitu ya ibu. Jadi kira-kira harapan ibu ketika masalah ini teratasi apa yang
ingin Ibu harapkan dari itu? Harapan saya itu, saya ingin semuanya lebih aktif lagi. Tidak ada yang bolos, tidak ada yang absen, dan semuanya harus hadir. Dan juga tugas-tugas yang saya berikan itu bisa dikerjakan sebisa-bisa. Supaya nilainya kan ada. Apakah selama ini Ibu sudah pernah mencari tahu penyebab dari persoalan yang Ibu hadapi? Ya, mungkin selama ini saya punya mungkin saya punya kebetulan dan juga punya kebetulan dan saya punya kebetulan itu lebih ceramah. Atau mungkin yang lebih banyak mencatat juga, jadi mungkin anak-anak itu bosan dengan itu juga, karena sehingga mungkin sudah sudah dari pengurus ada yang hadir bahkan kesuatan satu dan itu bisa sudah. Lalu kira-kira apa yang Ibu ingin lakukan untuk mengatasi persoalan yang Ibu hadapi saat ini? Yang saya ingin lakukan, dan saya juga berdiskusi berkolaborasi dengan Jawa, dan saya juga memahami masalah yang dihadapi ini. Jadi saya ingin saya harus berubah, saya ingin lebih belajar. Kalau bervariasi seperti mereka juga benar itu pemirsa sudah dapat menjemput selama ini saya mengenai metode kan menonton mereka sudah bisa cukup ubah lagi metode belajar sehingga mereka juga senang. Bagus Ibu rencana Ibu untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya seperti itu ya. Kemudian Ibu juga berencana ingin membuat pembelajaran seminar mungkin dengan pemanfaatan metode-metode yang bervariasi seperti itu. Sungguh luar biasa. Saya sangat mendukung ide Ibu ini untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Lalu kira-kira sumber daya pendukung apa yang Ibu ingin manfaatkan untuk membantu Ibu dalam mengatasi persoalan yang Ibu hadapi ini? Sudah ada yang sama Pak, lagi dengan Yeko, dengan Ibu gambar-gambar, mungkin dengan internet, kalau bisa misalnya dalam internet juga membuat pemetaan belajar mulia. Dan juga harus buat juga dengan pembelajaran berdiferensiasi supaya menarik mahasiswa. Bagus sekali. Saya akan tetap mendukung. Semoga rencana Ibu ini bisa terwujud dan bisa memberikan dampak yang berarti bagi anak-anak di kelas. Lalu kira-kira rencana Ibu untuk melaksanakan ini kapan kira-kira? Rencana saya ini mungkin semester ada baru minggu depan ini mungkin saya mulai merubah metode pembelajaran saya membuat itu pembelajaran berdiferensiasi dan juga membuat metode-metode yang bervariasi supaya membangkitkan semangat siswa. Bagus ya. Siap melaksanakan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu sudah rancang itu, dan tetap semangat untuk berinovasi dan berkreasi untuk memberikan potensi-potensi yang sudah Ibu miliki itu untuk membagikan kepada anak. Terima kasih Ibu sudah mempunyai ide yang bagus untuk anak kita. Kemudian yang berikut, kira-kira apa perasaan yang Ibu hadapi ini setelah percakapan kita ini? Nah, sekarang perasaan saya sudah menjelaskan, sudah tolong, saya senang juga saya bisa menceritakan saya punya masalah-masalah yang saya hadapi ini. Beberapa kali saya sudah membantu saya untuk mencari tahu satunya permasalahan ini. Saya sudah mudah dan saya juga berusaha untuk
siap untuk laksanakan di sekolah saya. Baik, terima kasih. Tetap semangat ya Ibu. Terima kasih Pak. Selamat siang. Tadi saya mengikuti konsultasi selama proses komunikasi antara Pak Abel dan Ibu Suci. Bagaimana perasaan Pak Abel setelah melakukan konsultasi tadi? Ya, jadi perasaan saya senang sekali bisa bisa bersama dengan rekan saya mencari solusi atas persoalan yang dihadapi. Mungkin saya Jadi setelah berdiskusi itu saya sangat bahagia karena kami bisa menemukan persoalan yang dihadapi dan dia sendiri yang mengambil keputusan atau mengambil jalan keluar atas persoalan yang dihadapi. luar biasa sekali ya. Jadi tadi saya sudah melihat dan mengamati bagaimana Pak Abel melakukan proses coaching kayak tadi dengan perbedaan rute. Dan saya melihatnya sudah bagus sekali dan lengkap mulai dari tujuan, identifikasi, aksi dan penerapan tanggung jawab. Ya. Semuanya sudah diperkatakan dengan baik. Ya, terima kasih. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang Pak Abel itu kembangkan setelah melakukan proses coaching pada hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan mengajukan pertanyaan berbobot dan juga kompetensi pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa menggali rekan saya itu agar dia bisa menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Luar biasa sekali Ya. Pak Abel. Jadi secara umumnya tadi sudah berjalan dengan baik dan semoga kedepannya lebih baik lagi dan melakukan proses coaching ini. Ya. Terima kasih, Suster. Mungkin ada hal yang Pak Abel Jadi untuk saat ini saya pikir sudah sangat puas dan membantu saya dan observasinya Suster bisa memotivasi saya agar ke depan saya bisa coaching terhadap rekan guru atau juga kepada siswa saya di kelas dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau memang tidak ada lagi dari diskusi kita pada hari ini sudah cukup Pak ya. Ya, terima kasih Suster. Terima kasih dan sukses. Ya, sama-sama.